tanpa sadar kita juga menghadirkan agama dalam bentuk yang menyulitkan. Agama ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, Muassis NWDI tercinta. Agak unik kalau ngaji beliau itu kadang ada hal-hal yang kita lupa akan urusan duniawi, lupa akan urusan kejombloan kita, lupa akan urusan istri-istri kita gitu kan. Nah kadang orang-orang yang punya istri itu lari dari rumah mau ngaji bareng Gus Baha, dan istri yang pernah ikut ngaji Gus Baha kadang akan memberikan izin langsung, mau kemana mas? Mau ngaji Gus Baha, langsung izin keluar dari rumah. Ini seperti itu. Jadi karena tadi bahwa dengan ngaji Gus Baha tadi bisa menghilangkan sumpek meskipun secara temporer, nanti keluar dari kahar sumpek lagi, nah, seperti itu. Baik, waktu tempat kami persilahkan kepada Gus Baha untuk memulai kajian ngaji tafsir Al-Quran. Kalau tadi kalau dengan beliau pokoknya beliau terserah mau seperti apa, mau semonggo. Alhamdulillah di ngaji bareng juga nggak ngerti polanya juga. Ya, yang terhormat nih wonten Bapak Rektor, wonten Mas Zainul Masdi, wonten Ketua Badan Wakaf Mas Warsono Muhammad sedanten saya hormati. Ini katanya untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil tuh kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor tuh kagetnya bukan main. Bawaannya rektor tuh mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Mesti mau negur atau apalah. Nah bawaan orang dipanggil atasan tuh grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa kok Allah malah tanya. Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan, wes sarapan. Jadi kalau sok-sokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya, pulang saya. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok, rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nah bisa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu, bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan dulu, kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'aribu ukhra, dan masih ada lagi yang lain di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf, diterima enggak laporan lain-lain? Ini teman saya lama ini. Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh repot agak. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000 dekat sekali dengan saya, sering ke rumah saya, ke kontrakan saya karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali tidak ingin dikenal rektor badan wakaf siapa. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting di dalam ilmu tafsir. Di antaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ketika Allah mangzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha, jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan.
Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Ben sampean pernah dengar ilmu hakikat memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar-keluar. Saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah nggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih. Karena Mbah Bahasa memang ahli usul fikih. Yang kemudian menjadi sekumpulan ayat. Lalu menjadi surah dan menjadi satu mushaf. Dalam 22 tahun lebih diturunkan kepada Rasul. Itu adalah untuk membahagiakan manusia. Ini perlu kita ingat. Ya. Perlu kita ingat karena memang terkadang ya, bahkan bukan hanya orang yang tidak suka pada agama yang mengatakan agama itu menyulitkan atau memberatkan. Bahkan pun kadang kita sebagai umat Islam tanpa sadar kita juga menghadirkan agama dalam bentuk yang menyulitkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak Ibu kan di awal surah Toha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk kemudian membuatmu itu kesulitan. Jadi Al-Quran ini bukan hendak memberatkan hidup kita, Bapak-bapak Ibu. Bahkan sebaliknya, Al-Quran itu dihadirkan oleh Allah is'adul insan, supaya kita bahagia, supaya kita senang. Maka kalau kita sebagai umat Islam hari ini atau kapanpun ya, merasa sumpek dengan keislaman kita, ya, merasa berat di dalam kita sebagai seorang muslim, maka itu sama sekali bukan salah agama. Itu sama sekali bukan salahnya Al-Quran. Tetapi itu adalah kekeliruan kita di dalam beragama. Ulama mengatakan ada beragama yang keliru yang namanya at-tadayyun al-ma'kus. Beragama tetapi terbalik-balik. Yang dipentingkan oleh agama itu ditinggalkan. Yang enggak terlalu penting justru yang dibahas habis-habisan. Bahkan yang memudaratkan, ya, yang sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, itu justru yang dijadikan topik bahasan. Sampai bahkan memenuhi ruang publik. Sedangkan pesan-pesan yang penting dari Al-Quran, itu Kiai itu tidak pernah mikir Islam, sama sekali. Sebenarnya sama Islam bukan main, tapi gak tahu mikir Islam. Tak tanya Islam agamanya pangeran Gus, mbok pikir keliru, ono sing duwe. Islam itu milik Allah, ya, mesti diurus sama Allah. Tidak usah kamu pikir, Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakalnya nggak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat malah keliru saking semangatnya. Ya macam-macam, sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu seneng sama anak-anak, anak kamu main pakai motor atau pakai ontel, pilihannya dua. Kamu peduli, ayo kawal nanti kalau jatuh, ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada enggak? Sembarno ae wis pinter. Anakku wis pinter, nak tiba tangi dhewe, anakku sudah pinter kan. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna seneng itu harus terbentuk satu versi. Seneng anak ya nak dolan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah mandiri. Suatu ya berarti itu tidak terlalu perlulah ya. Jadi jangan kita sok merepot-repotkan diri ya, mendetail-detailkan sesuatu yang Allah Ta'ala justru tidak detailkan. Nah artinya apa? Ya memang letakkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu menurut saya juga yang sering beliau sampaikan ya.
bahwa dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya itulah menjadi asas kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kita akan lapang-lapang saja ya, menyikapi nikmat, musibah dan segala macam. Nah, kalau kita lihat nih, pertanyaannya apa sih yang dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, kalau kita lihat, ya tentu Allah Ta'ala yang maha tahu apa-apa yang paling penting, yang paling utama, ya pokok-pokok akidah, kemudian pokok-pokok ritual ibadah. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, salah satu yang sangat dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ranah muamalah. Jadi ranah muamalah itu luar biasa dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat misalnya dari sisi panjang pendeknya ayat saja, 282 Al-Baqarah itu ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang transaksi hutang piutang. Ya, itu muamalah. Dan salah kalau kita misalnya menanggapi atau mempersepsi bahwa urusan utang piutang itu urusan dunia belaka. Enggak. Ya buktinya Gus Bahak tadi nyampaikan beberapa hal tentang utang piutang dalam mengaji barang ini. Berarti sesuatu yang penting. Nah, dalam ayat itu juga disampaikan di akhir ayat tentang hutang piutang itu apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bahwa muamalahmu, transaksi keuanganmu, hutang piutangmu, hal ihwal tentang keuangan itu menyangkut takwa juga gitu. Itu menyangkut takwa juga. Itu bagian dari ekspresi bertakwa kita. Hutang yang benar, menulis dengan baik, membayarnya juga dengan baik, berhutangnya pun kalau memang betul-betul butuh dan seterusnya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran ayat tentang muamalah. Nah, saya sering sampaikan ya, bapak-bapak saudara, kalau kita misalnya menggunakan pembagian yang walaupun kita bisa perdebatkan lah ya tentang validitasnya 100%, tapi ada pembagian yang sederhana oleh para ulama. Pertama, dalam Islam itu ada disebut dengan ruang akidah, ya. Yang kedua ruang ritual ibadah, dan yang ketiga adalah ruang muamalah. Semuanya itu tentu dalam makna semuanya hidup adalah ibadah, tapi kalau dibagi ruang akidah itu terkait dengan rukun-rukun iman kita, keyakinan-keyakinan pokok. Itu sifatnya tauqifi, nggak boleh dikreasikan. Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan, yang berikan, ya seperti tadi disangoni Nabi Adam, fatalaqa Adam bil kalimatin fataba alaih. Ya Rabbana zalamna, ya itu sudah sangon dari Allah. Ya iman itu ya kayak begitu. Kita disangoni, diberikan, ditegaskan, dibatasi. Lalu ritual ibadah juga sama, sifatnya tauqifi. Nah, pada saat muamalah itu sifatnya beda. Sifatnya itu ijtihadi ibada'i. Jadi sifatnya itu kita dikasih prinsip oleh Allah, ruang muamalah kehidupan ini, namanya sosial, politik, budaya, ekonomi, ya, kita diberikan prinsip, tetapi perinciannya itu diserahkan kepada kita. Bagaimana kita memprosesnya supaya bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk semua, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip itu. Nah, jadi kalau kita dalam konteks misalnya yang beliau sampaikan tadi, ya semua hal-hal yang ada ini selain daripada akidah dan ritual ibadah itu kan muamalah. Maka prinsipnya adalah kita saling melengkapi gitu. Dan saling mengisi dalam kebaikan. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, Muassis NWDI